Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farnaldi Nugraha. Di sini saya ingin membahas sesuatu yang menurut saya cukup keren, yaitu di mana sebuah AI itu bisa menulis teks sendiri. Baik, yang kita pakai di sini ada namanya RNN atau Recurrent Neural Network, yang di mana ini sebuah algoritma yang pendekatannya itu berbasis karakter, yang di mana artinya sebuah model ini belajar per huruf dan bukan per kata. Oke, baik. Yang pertama ini kita siapkan dulu library-nya. Di sini ada TensorFlow, kemudian ada NumPy, ada OS, dan ada Time. TensorFlow ini sebagai mesin utamanya yang dimana kita di sini akan membangun dan melatih model-model yang akan kita buat. Kemudian NumPy untuk urusan angka-angka, dan OS dan Time ini sebagai alat bantu yang dimana untuk menyimpan file checkpoint dan mengukur seberapa lama proses training ini berjalan. Baik, langkah selanjutnya itu ada di sini kita akan mengambil sebuah data yang dimana datanya itu sebuah naskah Shakespeare, dan kalau dijalankan ini panjang teksnya itu sekitar 1,1 juta karakter, yang dimana kita bisa bayangkan semua karakter itu akan dibaca model tetapi bukan sebagai kalimat atau kata, melainkan satu persatu huruf. Kemudian dari seluruh teks yang kita ambil ini ada karakter-karakter yang unik seperti huruf besar, huruf kecil, tanda baca, spasi, baris baru, dan sebagainya. Jadi intinya ini nanti kosakata model kita itu cuma bukan kosakata tetapi kosakata huruf, bukan kata-kata gitu. Selanjutnya di sini ada proses untuk mengubah huruf menjadi angka. Yang dimana ini bagian yang cukup penting untuk dipahami. Jadi neural network itu cuma ngerti angka dan dia tuh nggak bisa baca hurufnya secara langsung. Jadi di sini kita perlu untuk mengubah setiap karakter-karakter katanya itu menjadi sebuah angka. Jadi di sini ada dua alat ataupun ada dua karakter yang bisa dibilang di sini ada IDS from charge yang itu tugasnya itu mengubah karakter jadi ID ataupun angka, dan sebaliknya charge from ID ini mengubah ID atau angka menjadi karakter. Dan fungsi text from ID ini nanti bakal kita sering pakai karena buat nerjemahin hasil prediksi model yang bentuk angkanya itu jadi teks yang bisa kita baca secara beneran. Selanjutnya di sini kita memasang input ataupun target yang dimana ini merupakan inti dari cara model kita itu belajar. Jadi seluruh teks yang diubah jadi satu deret angka panjang itu kemudian dipotong-potong jadi bagian-bagian kecil sepanjang 101 karakter. Di sini mungkin bertanya kenapa 101 karakter bukan 100, dikarenakan satu karakter ekstra itu akan dipakai sebagai target. Jadi setiap potongan yang dibagi dua itu seperti 100 karakter pertama untuk jadi input dan 100 karakter yang sama tapi itu digeser ke posisi ke kanan yang dimana itu akan jadi target. Contohnya gini, kalau misalnya kita menginput sebuah kata TensorFlow tanpa W, maka targetnya itu adalah EnsorFlow. Jadi tugas modelnya ini adalah cukup sederhana karena dikasih satu karakter dan model ini akan tebak karakter biasanya muncul setelahnya. Tapi dari tugas sederhana ini, kalau diulang jutaan kali, model ini bisa nangkep pola bahasa yang cukup kompleks. Selanjutnya, sebelum masuk proses training, data ini diacak dulu urutannya, kemudian dikelompokin jadi batch yang berisi 200 potongan sekaligus. Ini bikin proses belajarnya itu jadi lebih stabil karena model update bobotnya berdasarkan kata-kata dari 200 contoh dan bukan satu-satu. Selanjutnya di sini kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu kita bikin arsitektur modelnya. Jadi modelnya ini sebenarnya cuma terdiri dari 3 lapisan saja. Lapisan pertama itu adalah embedding, yang dimana tugasnya itu mengubah tiap ID karakter jadi vektor yang berisi 256 angka. Anggap aja ini bisa dibilang semacam representasi makna dari karakter itu yang nilainya bakal terus sesuai selama training. Kemudian yang lapisan kedua ini adalah GRU atau Gated Recurrent Unit dengan 1024 unit. Yang bikin GRU ini spesial adalah dia punya semacam memori. Jadi setiap kali dia proses satu karakter, dia akan update sebuah state internal yang nyimpen ringkasan semua karakter yang dilihat sebelumnya. Jadi nggak cuma lihat karakter itu doang, tetapi juga ingat konteks-konteks yang ada sebelumnya.
Kemudian ada dua parameter di GRU ini, yang pertama itu dari return sequence sama dengan true, yang dimana dia bikin ngeluarin prediksi di tiap langkah, bukan cuma di akhir, terus return state sama dengan true. Tapi bikin state terakhirnya itu kita simpen dan pakai lagi, dan ini bisa dibilang sangat krusial, karena nanti kita pakai pas kita generate teks yang panjang. Kemudian lapisan terakhir ini ada dance, yang dimana ini yang mengubah output GRU jadi skor buat tiap karakter di kosakata kita. Skor ini nunjukin seberapa mungkin tiap karakter jadi karakter berikutnya. Baik, sebelum masuk ke training, di sini kita akan coba dulu jalanin model sekali, cuma buat mastiin bentuk outputnya udah benar, dan karena modelnya belum belajar apa-apa, kalau kita bisa nebak karakter berikutnya sekarang, hasilnya bakal acak-acakan dan gak ada artinya. Selanjutnya, untuk mengukur seberapa jauh tebakan model dari jawaban yang benar, di sini kita pakai sparse categorical cross entropy, yang dimana ini itu sangat cocok karena tugas kita tuh sebenarnya semacam klasifikasi model, yang dimana ini harus memilih satu karakter dari sekian banyak kemungkinan yang ada. Kemudian modelnya ini dikompil pakai optimizer Adam, yang tugasnya itu nyesuaiin bobot model pelan-pelan biar makin lama dan makin akurat. Selanjutnya ini merupakan waktunya latihan, yang dimana modelnya bakal melihat seluruh dataset sebanyak 20 kali, atau yang biasa disebut 20 epochs, yang dimana tiap epochs ini dia bakal nebak karakter berikutnya, kemudian sama jawaban yang benar, terus dikit-dikit eh, model ini bakal memperbaiki tebakannya. Kemudian di sini juga ada checkpoint yang nyimpen progres modelnya secara berkala. Jadi kalau misalnya ada gangguan di tengah jalan atau di tengah latihan, ini kita tidak akan kehilangan semua hasil trainingnya. Biasanya semakin banyak nilai epochs-nya, nilai loss-nya akan semakin turun. Artinya yang dimana model ini makin jago untuk nebak pola bahasa Shakespeare-nya. Selanjutnya ini ada bagian yang cukup menarik, yang dimana di sini ada kelas yang namanya one step, yang tugasnya itu cuma satu, yaitu hasilin satu karakter setiap kali dipanggil. Cara kerjanya yaitu input diubah menjadi ID, kemudian dijalankan lewat model, terus diambil cuma prediksi buat karakter yang paling terakhir aja. Ada satu parameter menarik di sini, namanya itu temperatur. Ini semacam pengatur keberanian model dalam menebak. Kalau temperaturnya rendah, di sini model cenderung lebih milih pilihan yang paling aman dan konsisten, dan hasilnya lebih rapi tapi agak monoton. Kalau temperaturnya tinggi, model jadi lebih berani ambil pilihan yang nggak biasa. Biasanya hasilnya tuh jadi lebih variatif, tetapi risikonya bisa jadi kurang nyambung. Kemudian di sini juga ada mask khusus yang mastiin model nggak bakal pernah milih token UNK atau alias karakter yang nggak dikenal. Karena di sini kita nggak mau ada hasil tag yang karakternya tuh aneh. Kemudian di sini yang paling penting itu TF random categorical, yang ngelakuin proses sampling ini memilih karakter berikutnya secara acak. Tetapi acaknya ini berdasarkan dan berbobot dari skor dari model. Ini berbeda sama sekedar ambil karakter dengan skor yang paling tinggi. Sampling bikin hasilnya itu lebih hidup dan gak ngebosenin. Selanjutnya di sini kita bisa lihat hasilnya. Kita kasih model kita satu kata pembuka yaitu Romeo, terus di dalamnya itu ada sebuah loop jalan 1000 kali. Model ini bakal nebak satu karakter baru di tiap putarannya. Yang bikin kerja dengan bagus ini adalah variable state yang dibawa dari satu putaran ke putaran berikutnya. Ini merupakan inti dari RNN yang sebenarnya. Jadi modelnya itu nggak lupa yang udah dia tulis sebenarnya. Jadi tiap karakter yang dia hasilin itu mempertimbangkan seluruh konteks yang udah kebentuk, bukan cuma lihat karakter yang ada di akhirnya doang. Kemudian di hasil akhirnya itu bakal digabung menjadi satu teks yang panjang. Jadi kalau dilihat, walaupun model ini sederhana, strukturnya tuh udah kerasa banget kayak kompleks, dan dimana ada nama tokoh pakai huruf kapital, kemudian ada tanda titik dua, baris dialog baru, meskipun ya secara makna ini semua kalimatnya tuh benar-benar kayak benar-benar logis. Kemudian setelah kita melihat hasilnya, di sini kita model generator ini akan menyimpan hasilnya itu ke disk. Jadi kalau misalnya mau kita pakai lagi, nggak perlu ngulang training dari nol. Jadi kita tinggal ngelot aja modelnya. Selanjutnya ini ada tambahan, yang dimana notebook ini juga nunjukin cara latihan model secara manual tanpa pakai model fit.
tetapi pakai TF Gradient Tab yang bisa kita lihat dan atur persis gimana gradiennya dihitung dan gimana sih cara bobot modelnya ini diupdate tiap langkah. Caranya memang agak sedikit ribet, tetapi bisa dikontrol dan berguna kalau misalnya suatu saat kita bikin logika training yang lebih kompleks dan di luar yang sudah disediain sama keras. Jadi kalau misalnya kita rangkum materi ini, kita mengubah teks mentah menjadi angka, kemudian pecah jadi pasangan input dan targetnya saling geser satu karakter. Kemudian terus latih model RNN-nya berbasis group buat ngenalin pola karakter apa yang muncul setelah karakter tertentu. Yang paling menarik di sini adalah modelnya itu nggak pernah diajarin arti kata Romeo ataupun tanda baca, yang dimana dia itu murni belajar dari pola statistik, karakter demi karakter, tetapi dari pola sederhana itu bisa muncul struktur teks yang mirip naskah drama beneran. Dan ini tuh bikin RNN tuh jadi pondasi yang penting karena kemampuan dia itu untuk mengingat sebuah konteks dari urutan data sebelum kita masuk ke arsitektur yang lebih canggih tuh kayak transformer. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.